Hai Sobat Baca, ketemu lagi dengan Gary di sini. Selamat datang kembali di tayangan Tambang Data persembahan kuatbaca.com. Kalau bulan Oktober lalu, kita melihat panggung politik menjadi milik Anies Baswedan. Maka pada bulan November, panggung politik menjadi milik Presiden Joko Widodo. Kita bisa lihat dari pertemuan Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi dengan para relawannya di Gelora Bung Karno pada November lalu. Acara yang digagas atau diinisiasi oleh Raffi Ahmad bersama Rans Entertainment-nya itu diklaim menghadirkan 150.000 massa relawan pendukung Presiden Jokowi. Jumlah yang sangat signifikan itu perlu dicermati oleh Sobat Baca, itu di luar jumlah pendukung PDIP, parpol yang menjadi naungan Presiden Jokowi pada saat ini. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, terutama atau khususnya kepada relawan yang hadir dalam acara tersebut, untuk lebih cermat dalam memilih pemimpinnya. Bahkan pada acara tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan ciri-ciri fisik pemimpin yang benar-benar mengerti dan memahami kebutuhan rakyatnya. Pasca acara tersebut, beberapa pihak memberikan tanggapan. Yang paling menonjol yang disebutkan oleh Andi Arief dengan istilah lemdak yang disematkan kepada Presiden Joko Widodo. Istilah yang menurut Andi Arief cukup lumrah di dalam dunia politik, merujuk pada periode terakhir kepemimpinan seseorang di mana terjadi degradasi ke power atau degradasi kekuatan politik dalam periode tersebut. Namun apakah yang dilakukan Presiden Jokowi ini dengan memilih meluangkan waktunya bersama para relawan menunjukkan adanya degradasi kekuatan tersebut? Data-data yang kami himpun dan yang kami analisis ternyata menunjukkan hal yang berbeda, Sobat Baca. Kita bisa tarik ke peristiwa sebelumnya, di mana Presiden Joko Widodo itu hadir di acara musyawarah rakyat yang digelar oleh salah satu kelompok relawan, yaitu Pro Jokowi atau yang kita singkat dengan Projo. Dari hasil musyawarah tersebut, kita asumsikan didiskusikan ulang kembali dalam serial-serial musyawarah rakyat berikutnya, bahkan sampai 7 seri ya. Kemudian oleh panitia musra, kemudian hasil musra tersebut diserahkan kepada parpol-parpol peserta pemilu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dengan kehadiran Presiden Jokowi di acara musra yang pertama, maka suara Jokowi juga akan terus didiskusikan di dalam serial-serial musra berikutnya sampai serial ke-7. Dan suara Jokowi itu pula termuat dalam hasil di bawah panitia musra ke parpol-parpol. Nah, kita bisa lihat seberapa penting hasil musra tersebut dari penerimaan parpol, Sobat Baca. Yang kami catat sudah ada 2 parpol yang menerima panitia atau perwakilan dari musra ini. Yang pertama adalah Golkar, yang kedua adalah Gerindra. Yang paling menarik atau yang paling menarik adalah kedua parpol tersebut menerima perwakilan atau panitia musra itu diterima langsung oleh ketua umumnya. Hal ini menunjukkan signifikansi kehadiran panitia musra bersama hasil musranya. Apa yang bisa kita tarik dari peristiwa ini ya? Kita lihat bahwa ada suara Jokowi dalam hasil musra tersebut. Artinya suara Jokowi adalah suara musra. Dan wacana-wacana yang disampaikan Jokowi di dalam beberapa pertemuan dengan relawannya yang berbicara mengenai pemimpin segala macam, kami melihat itu tidak menjadi wacana yang utama yang seharusnya kita lihat menonjol pemimpin tersebut, pemilihan pemimpin. Tapi ketika kita melihat dinamika koalisi pemerintahan saat ini, kita lihat Nasdem memilih jalan yang agak berbeda dengan koalisi pemerintahan, memilih jalan yang berbeda dengan Presiden Jokowi itu sendiri. Kita lihat yang dibawa oleh musra ini itu Presiden Jokowi memanfaatkannya sebagai sebuah alat identifikasi
partai politik mana yang nanti akan sejalan dengan arah Presiden Jokowi selama 2 tahun mendatang. Itu mungkin yang bisa kita nilai dari manuver yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir-akhir ini, karena kepentingannya kita lihat bukan menyamakan persepsi mengenai pemimpin di tahun 2024, tetapi bagaimana menjalin kestabilan koalisi pemerintahan pada 2 tahun terakhir masa pemimpinannya. Nah, itu kira-kira hasil pemaknaan kami secara umum dari tambang data terakhir yang sudah kami susun dari kuatbaca.com. Dan di sini kita tidak akan berbicara itu sendiri. Telah hadir bersama kita juga Bung Oki Tirto, peneliti, koordinator Nahdien Muda Connection. Selamat datang. Terima kasih. Bung Oki, selamat datang di tambang data kuatbaca.com. Senang sekali bisa hadir, bisa mendapatkan kehadiran Bung Oki di sini. Mungkin bisa disapa dulu Sobat Baca. Sobat Baca, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh teman-teman redaksi, oleh Bung Geri dan teman-teman redaksi yang ada di Kuat Baca ya, di Tambang Data. Saya pikir kesempatan ini berharga untuk saya dan ya kita ngobrol santai tentang politik yang sudah terlanjur tegang. Gitu. Mudah-mudahan semakin santai dengan kopi hangatnya. Nah, ya ngopi dulu. Bung Oki. Ngopi dulu. Sebelum kita lanjut ke obrolan, bisa diseruput dulu mungkin Bung Oki. Boleh. Nah, biar sah ya? Biar sah. Sobat Baca juga jangan ketinggalan, kalau belum ada kopi di depan Sobat Baca, silahkan seduh, siapkan biar ngobrolnya makin santai. Nah, secara umum nih Bu Oki, hasil tambang data yang sudah kita susun, menurut Bung Oki bagaimana? Kalau secara umum sih saya banyak sepakat ya dengan hasil riset dari teman-teman yang kemudian dirilis ya dalam tambang data yang dirilis oleh Kuat Baca. Secara umum banyak kesesuaian dan saya membaca sebetulnya apa yang kita obrolin hari ini itu kan terkait soal ada tadi udah disebut sama Bung Geri Gerakan Nusantara Bersatu, terus ada Musra ya, Musra itu Musyawarah Rakyat Indonesia lengkapnya tuh kalau dilihat di logonya tuh. Iya, betul. Musyawarah Rakyat Indonesia tuh. Jadi apa sih sebetulnya yang mau disampaikan ya dari dua event ini gitu. Saya membacanya sih sebetulnya nggak beda-beda dengan yang dirilis oleh teman-teman gitu. Sebetulnya ini kan terkait situasi politik terkini itu. Tadi udah disinggung juga misalnya bagaimana Andi Arief keluarkan statement bahwa ini lame duck fenomena gitu. Jadi saya sih membacanya ya bisa iya bisa enggak. Kalau dibaca dengan hermeneutika kecurigaan mungkin bisa juga bahwa orang yang begitu tergesa-gesa bergegas melakukan akrobat politik bisa ditengarai sedang mengalami satu kepanikan yang cukup serius sebetulnya gitu. Mungkin Bung Andi Arief membacanya begitu gitu ya. Dan istilah lame duck ini kan juga sebetulnya digunakan untuk menggambarkan perusahaan yang punya kecenderungan untuk kolaps ya. Jadi mungkin dia baca itu dengan segala instrumen yang dia lihat gitu. Nah, kalau saya mungkin melihatnya sebenarnya apa sih gitu kan, Musra apa sih, Gerakan Nusantara Bersatu dan lain. Saya melihatnya ketimbang sebuah event atau kumpulan event-event, saya melihatnya sebagai pola komunikasi politik Jokowi. Nah cuma kan kita mesti lihat juga gitu, ketika dia dimuat di berita, di TV, di online dan sebagainya. Yang terpenting kan bukan kemudian event itu sukses atau enggak, terus yang datang rame dan lain-lain, terus misalnya diselenggarakan oleh Rans, ya, itu instrumen ya menurut saya, itu pernak-pernik ya. Tapi yang paling penting dari pola komunikasi politik ini pesannya untuk siapa? Nah itu yang kita coba cari tahu ya, kita stressing sebetulnya pesan yang dikirimkan Jokowi ini untuk siapa.
Apakah betul misalnya semua statement Jokowi yang ada di event, bahkan event itu sendiri kalau kita baca sebagai sebuah teks, misalnya apakah dia ditujukan untuk kita nih sebagai publik ya, rakyat gitu, atau misalnya itu sebenarnya cara berkomunikasi sesama elit politik nasional misalnya. Itu kan juga perlu pembacaan gitu. Dan untuk itu kita ngobrol hari ini. Iya betul sekali. Nah, Gitu Bung Gary. saya highlight satu frase dari Bung Oki, komunikasi politik ya. Komunikasi politik yang bisa kita lihat dari penilaian secara signifikan penerimaan dari parpol-parpol, kedua parpol yang tadi sempat saya sebutkan, komunikasi politik terhadap Jokowi terhadap parpol, elit politik parpol. Nah, kalau kita perhatikan Presiden Jokowi dengan para relawan gitu, kalau keduanya bergabung, menurut Bung Oki itu seberapa besar bargaining positionnya di mata parpol? Kalau memang ada komunikasi politik yang memang bisa disampaikan. Begini, fenomena kemunculan relawan di dalam kontestasi politik lazimnya itu melekat pada orang yang mau ikut kontestasi. Misalnya Prabowo, kalau Pak Prabowo besok mau maju untuk pencapresan, selain mesin partai tentunya Pak Prabowo pasti punya tuh relawan Prabowo misalnya gitu ya. Caimin misalnya gitu kan, selain dia punya PKB sebagai mesin politiknya, dia pasti punya squad gitu ya, jadi punya barisan di luar itu gitu, barisan kultural yang kemudian bekerja sebagai relawan. Anies Baswedan misalnya, karena dia nggak punya partai, jadi yang dia punya relawan gitu, sampai at the end kemudian ada Nasdem yang kemudian memberanikan diri untuk pagi-pagi ya memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Siapa lagi yang lain? Erlangga punya partai, relawan juga punya gitu. Tapi ketika ada satu momentum besar yang dilakukan di beberapa daerah ya, beberapa kali dalam tahun ini yang melekat ke Jokowi, emangnya Jokowi mau nyalon lagi? Kan itu pertanyaan kemudian. Betul. Gitu. Nah ini kan jadi menarik gitu. Kenapa jadi Jokowi gitu? Kalau relawan yang bergerak, relawan Anies, orang nggak aneh. Relawan Ganjar misalnya, relawan Erlangga, Prabowo, Muhaimin dan lain-lain itu nggak aneh gitu. Tapi kenapa relawan Jokowi yang bergerak? Itu kan persoalan gitu. Kalau toh ujungnya diarahkan ke kandidat tertentu, kenapa nggak kandidat itu aja yang bikin relawan misalnya? Atau memang udah ada relawannya, kenapa nggak mereka aja naik ke permukaan? Jadi membacanya kan memang nggak bisa linear begitu gitu. Saya melihat sebetulnya Musra ini kan sebenarnya gabungan dari relawan Jokowi ya. Banyak, ada Projo, ada Ali Misbat, ada Seknas dan lain-lain tuh, ada Sekber, ada Andi Gani, ada Muni, ada banyak tokoh ya yang memang tergabung dalam relawan Jokowi gitu. Nah, ini mau ngapain? Kan gitu ya. Makanya tadi saya bilang ini pesannya untuk siapa sih sebetulnya gitu. Kalau toh ini adalah bargaining position, ya nge-bargainnya dalam rangka apa? Kan itu persoalan tuh. Apakah mempertimbangkan untuk Jokowi 3 periode? Kan nggak di situ tempatnya. Itu kan soal-soal yang harus dikaji secara konstitusional misalnya. Dan ternyata di Musra 1 28 Agustus ya kalau nggak salah di Bandung ya. Itu Jokowi udah menolak. Ada statement dia, kan hasil musra itu ketika dilakukan polling, suara tertingginya Jokowi. Terus suara kedua tuh justru ajaib tuh, Sandiaga Uno ya kalau nggak salah ya berdasarkan rilis itu ya. Terus suara ketiga Ganjar ya kalau nggak salah. Habis itu Prabowo, terus Anies kalau nggak salah urutannya begitu. Ada Ridwan Kamil, ada banyak ya, ada banyak nama di situ untuk capres dan cawapres yang di polling. Yang menarik suara keduanya Sandiaga Uno tuh. Nah, nanti kita lihat ini sebetulnya peristiwa apa gitu. Nah, terus ketika suara pertamanya itu Jokowi di tempat itu di Musra 1 itu menyatakan statement bahwa saya enggak punya pretensi untuk 3 periode. Jadi statement Jokowi itu kira-kira dia bilang saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Nah, kehendak rakyat ini saya bold gitu, saya underline gitu.
Jadi kehendak rakyat itu adalah kehendak yang dimusyawarahkan. Jadi musyawarah rakyat Indonesia ini sebenarnya dia mau bahasakan ini sebagai inilah gitu kehendak rakyat, kira-kira begitu loh. Jadi bentuk ketaatan dia berkehendak rakyat adalah dengan suara-suara dari musyawarah rakyat Indonesia. Itu makanya kemudian musra ini keliling kan kemana-mana gitu. Tapi hasilnya juga unik. Misalnya di Sumbar yang unggul Prabowo, di Riau Sandi, di Banten Erlangga. Nah itu makanya kemudian kita bisa bilang ini agenda Jokowi atau agenda siapa? Itu kan ini jadi unik kan cara membacanya. Dan kalau ini dialamatkan kepada pihak tertentu, pesan ini mau dikirim buat siapa? Kan itu. Nah saya membacanya sebetulnya ini pola komunikasi politik yang dibangun oleh Jokowi dengan menggunakan instrumen relawan, karena hanya itu yang dimiliki Jokowi hari ini. Jadi posisinya itu mirip-mirip sama Anies sebetulnya, karena Jokowi kan bukan pemilik partai. Iya. Dia kalau bahasanya Bu Mega itu petugas partai, dan hari ini mungkin berada dalam selera politik yang enggak sama persis dengan partai, kira-kira begitu ya. Jadi kita bisa tahu misalnya bagaimana satu statement dialamatkan kepada seseorang atau pihak tertentu itu dari responnya, salah satunya kan begitu. Nah hari ini yang merespon paling keras itu kan justru kader PDIP. Kita lihat misalnya, ini ada yang unik nih, baik dari Hasto maupun dari Masinton misalnya, itu diksi yang dipilih adalah elit relawan. Jadi mereka mempertanyakan apa sih sebenarnya maunya elit relawan ini, apa sih agenda politik dari elit relawan ini gitu. Itu istilah yang baru kita dengar ya. Kalau elit partai itu kan udah lama kita dengar istilah elit partai, ini ada elit relawan gitu. Nah dari saling sahut yang kita bisa lihat di media, di medsos, di TikTok, apa segala macam itu, kan sebetulnya kita bisa lihat bahwa oh ternyata ini pesan memang dikirimkan bukan buat kita, bukan buat publik yang sebetulnya nggak ngerti ini permainan apa gitu. Tapi pesan ini sebenarnya dari elit untuk elit gitu. Nah, saya menangkap bahwa sepertinya Jokowi ingin mengatakan bahwa ya mungkin saya bukan siapa-siapa di partai, kira-kira begitu, tapi kendali itu masih di tangan saya, kira-kira begitu. Nah itu yang saya tangkap gitu, remote masih di tangan saya, kira-kira begitu. Jadi itu mungkin bisa menjelaskan kenapa Andi Arief bisa berasumsi bahwa ini lame duck phenomenon, karena biasanya orang kalau lagi panik reaksinya berlebih gitu loh. Nah ini bentuk dari reaksi berlebih, mungkin itu menurut Andi Arief mungkin begitu ya. Kalau saya melihatnya Jokowi sedang berusaha keras untuk menunjukkan kepada para elit politik yang ada di Republik ini, mungkin terutama pada PDIP ya, bahwa kontrolnya masih di gua nih, kira-kira begitu. Jadi itu yang kayaknya mau disampaikan sama Jokowi kalau saya lihat. Jadi pesannya untuk siapa itu mulai terbaca sebetulnya. Gitu. Kontrol yang setidaknya ditegaskan Jokowi harus dia pegang selama 2 tahun mendatang. Kira-kira seperti itu, mau gitu. Ya yang pasti sampai dia selesai. Karena kan begini, ada tradisi di sepanjang sejarah politik di Indonesia tuh. Ketika ada satu rezim atau satu orde berkuasa, kemudian berganti kepada orde berikutnya, hal pertama yang dilakukan orde penggantinya adalah membersihkan unsur-unsur dari orde sebelumnya. Betul. Gitu ya? Iya. Kita bisa lihat misalnya bagaimana orde lama digantikan orde baru. Ada istilah dari new order aja kan ada istilah tuh. Sejak dari istilah dia sudah mau menafikan itu orde lama tuh. Kira-kira begitu loh. Nah, kan sejak dari penamaan, sejak dari diksi, sejak dari agenda-agenda, sejak dari simbol-simbol yang ingin dikirimkan, bahwa yang pertama dilakukan oleh satu rejim yang baru adalah membersihkan unsur-unsur politik yang lama, kan gitu ya. Orang bisa mengamati itu misalnya dari Jakarta nih, misalnya penghapusan monumen-monumen kekuasaan Anies gitu di era PJ misalnya gitu kan, dihapusnya rute sepeda, jalur sepeda dan lain-lain. Itu kan contoh sederhana yang bisa kita lihat dalam everyday life gitu, sehari-hari itu tanpa harus menganalisis yang in-depth gitu. Nah, saya lihat itu yang dilakukan Jokowi itu adalah upaya mitigasi. Kalau besok dia selesai, dia harus pastikan yang pertama dia soft landing, ya kan? Yang kedua dia harus pastikan bahwa penguasa setelah itu adalah penguasa yang masih bisa baik-baik sama dia gitu loh. Karena kalau enggak kan yang pastikan yang dilakukan oleh
Rezim yang terbaru nanti adalah melakukan evaluasi bahkan kritik atau membongkar semua apa yang terjadi di rezim ini kan. Nah itu kan harus ya mungkin apa istilahnya, mitigasi resiko. Kalau saya membacanya begitu. Termasuk juga memastikan program-program yang sudah diinisiasi oleh Pak Jokowi masih bisa berlanjut pada periode berikutnya. Saya nggak yakin kekuasaan mikir program atau enggak, tapi yang jelas ya itu normatif, itu normatif. Tapi kalau secara kita mau agak runcing bahwa dia mau memastikan bahwa pasca dia selesai soft landing, kemudian rezim berikutnya adalah rezim yang masih bisa dia kontrol atau minimal diajak bicara baik-baik untuk tidak melakukan revisi atau koreksi besar-besaran terhadap era Jokowi yang 2 periode ini. Nah itu kan sebetulnya lumrah di dalam politik gitu. Menjadi tidak lumrah ketika Jokowi berasal dari suatu partai dan dia bertentangan opsi dengan partai di mana dia berasal. Dan kemudian dia mengerahkan kekuatan lain yang disebut dengan relawan. Itu makanya kemudian elit-elit partai dari PDIP menyebutnya sebagai elit-elit relawan. Apa kepentingan mereka? Mereka sih enggak, saya kalau lihat dari bahasanya Hasto, bahasanya tidak menyerang Jokowi, tapi lebih mempertanyakan ini apa sih agendanya elit-elit relawan ini, kira-kira gitu loh. Kan gitu. Sementara kita melihat bahwa inilah cara Jokowi untuk membangun komunikasi politik. Jadi saluran komunikasinya adalah melalui relawan tadi, melalui musra, melalui gerakan Nusantara Bersatu dan lain-lain. Saya sih melihatnya begitu ya. Baik, Bung Oki. Sekarang kita coba bergeser ke sudut pandang PDIP-nya sendiri. Dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Hasto, kemudian kader PDIP yang lain terhadap manuver Jokowi bersama relawannya gitu. Kami melihatnya seperti mereka ingin menegaskan bahwa Pak Jokowi, Anda masih kader PDIP, Anda masih petugas partai PDIP. Sejatinya atau seharusnya Anda ikut kebijakan partai. Apakah kalau kita bicara komunikasi politik juga, tapi dari kacamata PDIP, seperti itukah komunikasi politik yang sedang disampaikan oleh Hasto dan kawan-kawan? Yang saya lihat iya, tapi kan caranya tidak langsung menegur Jokowinya, tapi menegur sebenarnya ini ada apa sih kira-kira begitu, sehingga yang menjadi sasaran antara adalah para orang-orang yang disebut sebagai elit relawan gitu. Tapi sebetulnya kan itu kan teguran yang dulu misalnya berapa bulan lalu itu kan DPP PDIP sempat memanggil langsung ya ketika ada suara-suara tentang Ganjar dan lain-lain, itu kan ada beberapa kader yang dipanggil langsung termasuk Ganjar kan untuk kemudian klarifikasi dan lain. Nah ini kan lumrah bagi satu parpol untuk melakukan penertiban terhadap kader-kadernya sebetulnya. Lumrah aja, nggak ada yang aneh dengan itu gitu sebetulnya. Nah ini yang terakhir ini mungkin Bung Oki, terkait Nasdem sendiri yang sejak awal 2019 sudah ikut berkomitmen di dalam koalisi pemerintahan. Kemudian masih tersisa 2 tahun, tapi sudah memilih jalan yang sedikit agak berbeda dengan Presiden Jokowi. Respon-respon Pak Jokowi sudah muncul. Kira-kira apa yang harus dilakukan Nasdem sekarang ya untuk tetap bertahan di 2 tahun mendatang ini? Saya pikir teman-teman di Nasdem itu ngambil keputusan kan udah ditimbang betul ya, udah ditimbang betul. Jadi segala resikonya kan juga sudah secara gamblang sama Bang Surya Paloh dibilang ya urusan koalisi itu kita serahkan sepenuhnya pada Pak Jokowi kan, itu bahasanya. Jadi mereka tahu lah apa konsekuensinya gitu. Ya kita lihat aja misalnya, nggak tahu Januari besok kali ya reshuffle ya, misalnya apakah menteri-menteri Nasdem itu digantikan oleh partai lain ya, yang punya komitmen kepada kepentingan politik Jokowi atau gimana gitu kan. Ini membacanya juga nggak sesederhana itu ya, karena toh Musra juga nggak tahu nih, Musra udah nemuin Nasdem bukan? Udah nemuin ya? Sejauh ini belum. Masih KPI Kan monitor. kalau di berita itu kan dia akan nemui semua kan, akan nemui PKS, bahkan akan nemui Demokrat, akan menemui kelompok-kelompok yang ditengarai ada di posisi oposisi kan gitu ya. Jadi ya itu lagi bentuk pola komunikasi politik, dan ini agak random nanti. Yang justru dikhawatirkan sebetulnya Jokowi sebetulnya gini, kalau saya ngelihatnya gini ya,
Kalau Nasdem udah lah, itu dia udah tahu konsekuensinya. Tapi Jokowi bisa memastikan bahwa ketika dia bilang bahwa dengan pesan ini dia mau bilang bahwa remote masih di saya atau kendali masih di saya, justru tantangannya sejauh mana Jokowi bisa mengendalikan apa yang disebut sebagai elit relawannya untuk nggak bermain dalam agenda politik sendiri. Itu bermain. Kita lihat misalnya, Musrah di Banten yang keluar nama siapa? Musrah di Riau yang keluar nama siapa? Musrah di Sumatera Barat yang keluar nama siapa? Nanti ada musrah di luar negeri misalnya, yang basisnya adalah buruh-buruh migran, itu yang keluar nama siapa? Misalnya. Nah, kan gini ya, celah politik itu selalu ada gitu. Dan justru PR Jokowi hari ini adalah ketika dia sudah memainkan ini, dia bisa memastikan nggak bahwa ini masih di dalam kontrolnya dia. Jangan-jangan ini menjadi PR baru bagi Jokowi, kan gitu. Itu selain misalnya statement yang cukup kontroversial misalnya kemarin di GBK ya terkait rambut putih dan wajah berkerut. Itu kan menunjukkan bahwa ada pesan yang memang dialamatkan secara spesifik tuh. Meskipun kalau dalam perspektif lain saya melihatnya kalau di barat nih orang bilang nih pergeseran antara rasisme ke colorism nih. Kalau dulu kan di Indonesia ini permasalahan presiden tuh pasti Jawa atau non Jawa tuh. Jadi kalau Pak Luhut bahkan dalam wawancaranya sama Rocky Gerung tuh bilang, saya ini tahu diri Rocky, saya bukan Jawa, jadi saya nggak mau menyakiti diri saya sendiri kan gitu. Jadi bahkan Rocky bilang antropologi kita masih basisnya ras dan etnisitas gitu. Jadi saya melihat pergeseran itu gitu. Jadi udah bukan lagi Jawa non Jawa tapi soal warna rambut gitu. Nah, soal warna rambut ini soal colorism nih. Kalau colorism di barat itu kan warna kulit gitu ya. Kalau ini jadi takut jadi state colorism gitu. Jadi atau state urbanism gitu. Jadi satu standar kepemimpinan yang digariskan oleh negara dalam hal ini diwakili oleh juru bicara oleh presiden untuk menjadi standar kelayakan orang memimpin negara gitu. Dan dan itu adanya di Pak Ma'ruf ya, bukan di Pak Jokowi sebetulnya, with all respect to Mr. President. Tapi kan jadi aneh gitu. Maksud saya gini, kalau Anda mau menggariskan satu standar kelayakan itu harusnya kan gagasan gitu atau standar etik gitu. Ini enggak, ini warna rambut gitu. Dan kerut wajah gitu. Itu kan ada orang dengan kondisi kulit tertentu yang kerut wajahnya emang nggak karena mikir, emang tua aja gitu loh. Kan ada yang kayak gitu kan, berkerut atau kan dia nggak rawat atau karena keseringan terjemur matahari, terpapar matahari dan lain-lain, jadi terlihat lebih agingnya itu lebih cepat misalnya gitu. Itu kan juga terus gimana you membaca itu, dan itu keluar dari mulut seorang presiden itu. Kalau mulut kita misalnya yang nggak punya kekuatan apa-apa itu kan ya orang bisa bilang itu jokes atau kelakar atau apa gitu atau iseng-iseng. Tapi ketika itu keluar dari lisan yang punya otoritas, dia bisa menjadi produksi wacana yang bisa berujung menjadi produksi kebenaran makna bahwa standar kepemimpinan itu adalah kalau orang berambut putih dan berkerut wajah, karena dengan itulah artinya orang itu memikirkan rakyat. Itu jadi rejim kebenaran makna kalau kayak gitu loh. Itu saya pikir daripada yang begituan harusnya saya nggak tahu itu siapa yang ngasih itu di prompter ya, karena ketika Pak Jokowi ngomong itu posisi matanya ngelirik ke prompter berkali-kali. Coba diperhatiin tuh videonya tuh, itu dia ngelihat ke layar tuh, nggak tahu, tega banget tuh yang ngasih masukan. Jadi harusnya nggak itu gitu, standar etiknya apa kalau orang mau jadi pemimpin, kira-kira kalau mau jadi pemimpin setelah saya apa gitu. Kan itu. Tapi di lain kesempatan juga Jokowi bilang sama Prabowo misalnya, ini gilirannya setelah saya gitu kan. Itu lebih belak-belakan lagi. Jadi itu gitu, kita nggak ngerti nih sebenarnya Pak Jokowi maunya apa dengan pola komunikasi yang menurut saya bukan, ya mungkin teman-teman bilangnya teatrikal ya, kalau saya bilangnya akrobatik ya, karena terlalu melompat-lompat gitu dari satu partai ke partai yang lain, dari satu momentum relawan dan satu statement ke lain. Menurut saya terlalu akrobatik ya, jadi terlalu lincah gitu, sehingga kita nggak nangkep sebenarnya apa nih gitu. Sementara hal ideal yang harusnya dilakukan oleh seorang presiden yang masih memiliki tanggung jawab masih setahun lebih ya, setahun setengah lagi, itu
kan sebetulnya pertama menuntaskan program-program kerja yang sudah digariskan. Yang kedua adalah menuntaskan janji-janji politiknya dalam bentuk kebijakan. Gitu. Ini kan enggak, ini bicaranya warna rambut dan kerut wajah gitu, dan memberikan standar bagi pemimpinan berikutnya. Artinya apa? Ini lagi bicara mitigasi resiko. Kalau besok saya selesai, kira-kira saya harus pastikan pemimpin setelah saya adalah pemimpin yang aman-aman aja sama saya, kira-kira begitu loh. Kira-kira itu Bung Gary. Baik, Bung Oki, berarti komunikasi politik Pak Jokowi ini masih menarik untuk kita terus ikuti. Ya, karena terus masih kita monitor, masih berubah-berubah. Dan terlebih daripada itu, tadi saya juga ingin meng-highlight PR Pak Jokowi yang tadi sempat disebut oleh Bung Oki, yaitu bagaimana Presiden Jokowi tetap memegang kendali atas manuver-manuver dari elit-elit relawannya itu. Jadi harus memastikan bahwa ini betul-betul bisa dia kontrol. Baik. Dengan highlight dari Bung Oki tadi, berakhir sudah acara Tambang Data pada episode kali ini. Nantikan juga monitoring kami berikutnya, dan pastikan Sobat Baca simak selengkapnya hasil analisis tim analis kuatbaca.com dalam produk Tambang Data di website kuatbaca.com. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Sekali lagi terima kasih Bung Oki. Sampai ketemu lagi, semoga kita masih terus berdiskusi lagi. Sampai jumpa Sobat Baca. Tetap sehat, tetap semangat.